Guys, halo guys, perkenalkan nama saya Syauki Aswadillah dan kali ini kita kembali lagi dalam pemrograman komputer. Sekarang kita memasuki materi pengulangan atau looping. Ya, setelah kemarin materinya array dan list, sekarang kita masuk ke selanjutnya materi pengulangan atau looping. Sekali lagi perkenalkan nama saya Syauki Aswadillah, saya berasal dari RPM Undip angkatan 2025 dan kali ini kita akan langsung saja masuki materinya. Pertama, apa itu sih looping? Nah, looping itu dalam pemrograman komputer adalah teknik yang digunakan untuk menjalankan satu atau beberapa garis instruksi secara langsung sampai suatu kondisi tertentu terpenuhi, sehingga memungkinkan program untuk melakukan tugas yang sama berulang kali tanpa harus menuliskan kode secara ulang-ulang. Nah, jadi kita cuma perlu nulis satu kode itu berkali sekali. Nanti kode itu akan terus mengulang-ulang sampai tujuannya terpenuhi atau bisa secara tidak terbatas juga. Dengan menggunakan looping, efisiensi penulisan kode akan meningkat. Nah, jadi lebih cepat gitu nulisnya. Nggak perlu nulis ratusan kali gitu, berulang-ulang kali. Kita masukkan kode looping, nanti dia akan langsung saja mempercepat kita penulisan kode. Nah, lalu mempermudah pengolahan seperti tadi, meminimalisir kesalahan. Nah, kan kalau kita ngulang kode banyak ratusan atau ribuan kali kan itu bisa repot. Kalau kita satu kode looping saja benar, berarti kan semuanya pasti akan benar. Nah, terus misalnya cetak deretan angka atau memproses data dalam jumlah besar secara otomatis. Jadi kurang lebih looping itu seperti itu ya. Nah, ini looping dalam flowchart sebenarnya secara singkatnya seperti ini. For to, for down to. Nah, ini adalah sumbernya, gambar yang saya ambil. Nah, for to. Aksi sebelumnya for satu start ke finish. F kita start. Nah, jika F kurang dari finish, dia akan lakukan ke Y, melakukan aksi, lalu F tambah satu, lalu akan diulang lagi ke sini. Nah, jika kita ulang-ulang terus, nah sampai hasilnya F sama dengan finish, kita lanjut ke aksi selanjutnya yaitu T di sini. Nah, lanjut ke akhir sini, N for. Nah, kurang lebih sama seperti down for two. Kalau yang tadi plus, yang satunya minus ya, seperti ini. Nah, looping pada Python. Jenis-jenis looping pada Python ada dua kurang lebih yang secara umum. Satu, for loop. Digunakan dalam perulangan yang sudah diketahui atau kamu ingin loop melewati elemen dalam urutan seperti string, list, atau range. Seperti ini. Python for i range 5 print hello, koma i tanda tutup kurung. Nanti dia akan menghasilkan kode seperti ini outputnya. Halo 0 1 2 3 4. Perlu diingat lagi ya teman-teman. Misal Python kita meminta jumlahnya 5. Ini angka 1 dimulai dari 0. Jadi misalnya kita mulai dari 5, hasil akhirnya akan menjadi 4. Nah, ini adalah while loop. Digunakan kalau perulangan tergantung dalam kondisi tertentu, bukan dalam jumlah tetap. Akan terus berulang selama kondisi nilai true. X sama dengan 0. While X kurang dari 0, print nilai X. Nah, aksinya terus X plus 1. Dia akan ulang-ulang terus seperti itu sampai X kurang dari 0. Loop akan berhenti saat X tidak kurang dari 5. Perbedaan for loop dan while loop. Nah, jadi perbedaannya tuh for loop digunakan dalam jumlah perulangan yang sudah diketahui. Biasanya digunakan dalam suatu range
untuk menelusuri urutan seperti list, string atau tuple. Nah, cocok kalau kamu tahu beberapa kali kamu mau ngulang. Kalau di while loop digunakan saat jumlah pengulangan belum diketahui dan tergantung pada suatu kondisi. Loop akan terus berjalan selama kondisi bernilai true. Nah, seperti ini kurang lebih perbedaannya. Kalau tujuan for loop mengulang dalam jumlah pasti, kalau while loop mengulang sampai kondisi terpenuhi. Nah, kalau kondisi berhenti, for loop ditentukan oleh range atau jumlah itemnya. Kalau while loop ditentukan oleh ekspresi logika true or false-nya. Cocok untuk pengulangan yang terencana kalau for loop. Kalau while loop perulangan yang tergantung keadaan. Nah, resikonya di for loop jarang terjadi infinite loop. Kalau di while loop biasanya bisa infinite loop kalau lupa ubah kondisi. Nah, sekarang kita masuk di Scratch. Kalau di Scratch kurang lebih sama ya, tapi dia menggunakan balok repeat until kondisi. Nah, repeat until yang seperti ini, kalau kita pencet blok hijaunya, dia akan mengulang. Repeat until 100 artinya ulangi sampai kondisi 100 lebih dari 50 sampai benar. Nah, namun karena posisinya sudah 100 dari awal, maka ini sudah benar sejak awal. Jadi dia akan langsung saja nge-skip repeat until ini. Akibatnya blok di dalam move stand step tidak akan dijalankan sama sekali karena perulangan sudah berhenti sebelum nilai dimulai. Nah, jadi kesimpulan manfaat dan penggunaan looping itu ialah looping dalam proses pengulangan perintah secara otomatis selama kondisi tertentu terpenuhi. Nah, tujuannya untuk menghemat waktu, menghindari penulisan kode berulang, dan membuat program lebih efisiensi. Nah, yang ketiga, jenis utama itu adalah for, digunakan dalam jumlah perulangan waktu yang sudah diketahui. While digunakan untuk perulangan pada kondisi. Nah, repeat until itu di Scratch berhenti saat kondisinya sudah benar. Nah, manfaat diri nyata, menghitung data berulang, misalnya banyak, misal total siswa, total stok bahan di rumah, stok bahan di pabrik, berapa banyak ini itu bisa dipakai seperti itu. Buat animasi bergerak otomatis, kontrol sensor atau pengulangan dalam robotika, menjalankan proses berulang seperti login percobaan atau pembacaan data. Nah, sekarang kita akan langsung lanjut saja ke dalam aplikasi Python. Contoh pengulangan looping for bisa kita lihat contoh singkat seperti ini. For i range 10, lalu print pengulangan ke i. Nah, kalau kita menjalankan kodenya, maka dia akan mengulang seperti ini, 0 sampai 9 kali. Karena kita awal tadi kan range 10. Misal kita ubah menjadi 100, mungkin bisa dilihat dia akan seperti ini. Ulangannya dari 0, 1 sampai 99. Nah, lalu kita akan lanjut ke pengulangan while. Ini adalah pengulangan while. Kita memasukkan dulu variabel x. Kalau tadi i, sekarang x sama dengan 0. While x kurang dari 5, print nilai x, lalu x plus 1. Maka dia akan mengulang lagi ke sini, print nilai x seperti ini. Nah, artinya while x kurang dari 5 artinya perlu pengulangan selama berjalan selama x masih kurang dari 5. Setiap kali x dijalankan maka bertambah x plus 1. Saat sudah x menjadi 5, kondisi x menjadi false dan loop akan berhenti. Kita coba bisa ubah nilainya mungkin menjadi 10 dan x mungkin kali 2. X adalah 2. Ya, bisa kalian lihat sendiri.
nilai yang di ini langsung dikalikan 2. Bukan, ini sepertinya dipangkat ya. 2 pangkat 2 2, 2 pangkat 2 4, 4 pangkat 2 8, 8 pangkat 2 16, 16 pangkat 2 3 2. Kali ding, kali. Maaf, saya sekali lagi salah. Dari perkalian 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 64 sampai 99. Misal kita coba nih 500. Dia sampai seperti ini. 1000 coba. Maka dia akan seperti ini. Kurang lebih begitulah ya. Sekarang kita akan lanjut ke blok ke tugas dalam pemrograman Python ya. Sekarang kita akan lanjut dalam pemrograman Scratch ya. Di demo Project Food Delivery Service. Kali ini kita akan membeli pizza. Bisa kita lihat di sini. Continue ordering. Do you want to add pizza or no? Jika jawaban kita yes, maka dia akan menanyakan topping-topping pizza tersebut. Lalu jika kita tidak continue order, dia akan langsung lanjut. Lalu dia kalau sudah, maka akan menambah tip di sini. Lalu akan jadi total harga yang akan kita bayar. Akan kita coba. Menunya bisa dilihat di kiri atas ini ya. Ada margarita, calzone, untuk pizza. Nah, dia akan bertanya, do you want to buy a pizza? Yes. What pizza do you want? 5. Napoli. Do you want add another to pizza? No. You have to pay 0 sampai 25% tip. Misal kita kasih minus 25 tip, nah maka dia tidak bisa. Please provide a correct number. Misal kita jawab 29, please provide a correct number lagi, berarti benar ya, dia antara 0 sampai 25 tip. Itulah 29%, maka juga tidak bisa. Coba berarti 25. Thank you. Your pizza price is now 12.5 pound. Pizza are on the way. Nah, jadi bisa kita lihat looping ini bisa digunakan untuk else if juga kalau di dalam Replit. Nah, untuk demo Replit sampai Replit sepertinya seperti ini dulu. Maksud saya Scratch sampai di sini dulu. Sekarang kita akan lanjut ke dalam demo di Replit. Oke. Terakhir dalam demo Food Delivery Service dalam Scratch, saya akan menjelaskan satu persatu apa saja yang ada di dalam kodenya. Ini adalah menu yang kita bisa pesan: margarita, calzone, 4 cheese, pepperoni ataupun napoli. Dalam pizza order 1 sampai 5. Maksud saya 1 sampai 6. 5. 1 sampai 5. Total price adalah 0, soalnya kita belum memesan apa-apa. Setiap harga pizza itu setiap toppingnya akan menambahkan harga 10 pound dalam bentuk uang pound. Bisa lihat di sini. Bisa kita ganti apa aja, tapi sekarang sini pound. Bisa lihat juga, bisa kita menambahkan tip di bawahnya antara 0 sampai 25%. Jika tip kurang dari 0 atau tip lebih dari 25%, valid tip sama dengan true,
maka dia akan please provide correct number, maka yang benar. Maka total price sama dengan akan ditambahkan total price kali tip per bagi 100. Maka kita akan coba saja ya. Kita jawab yes. What pizza do you want? Provide number. Coba 4. Kita coba order lagi, coba 1. Ini 4. Jika kita sudah merasa cukup, maka kita akan bilang no. Nah, maka menu akan kita order akan terlihat di sini. You have ordered Napoli, calzone, dan Napoli. You have to pay 35 pound. Total yang harga kita akan bayarkan. Nah, what tip do you want to leave? Misal kita coba leave -1, maka dia tidak akan bisa seperti yang ada di scratch. -26, maka tidak bisa. 26 juga tidak bisa. Coba 25. 5. Thank you for the price. Thank you. The price is now 31.5 pound. Pizza is on the way. Bisa kita lihat program Rapid dalam project food delivery service ternyata sudah benar dan bisa berjalan dengan baik dengan mengimplementasikan loop for dan loop while. Oke. Sepertinya sampai segini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.